Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal 'amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Bapak-bapak sekalian, kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam yang insyaallah pada malam hari ini sudah sampai kita pada hikmah yang ke-72. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, langkah per langkah kita menuju majelis ilmu ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kita, upaya kita untuk senantiasa mengerjakan yang diperintahkan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, selalu dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita bacakan hikmah yang ke-72 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta, apabila engkau menginginkan, an ta'rifa, mengetahui, qadraka, kedudukanmu, indahu, di samping atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak mengetahui kedudukan kita di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal anta minal maqbulin as-su'adai au minal mardudin al-ashqiyai, apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang ditakdir oleh Allah bahagia dunia akhirat, atau mungkin kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ditakdir celaka baik dunia maupun akhirat. Nah, ini ada timbangannya, ada barometernya yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kita hendak mengetahui itu, pangzur, maka lihatlah, fi madza yuqimuka, pada apa, pada tempat apa, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau, atau seperti apa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita. Nah, nanti insyaallah ini yang akan kita jelaskan maksud dari fi madza yuqimuka itu apa, kemudian apa sebenarnya syarah atau penjelasan dari hikmah yang ke-72 ini. Insyaallah kita akan baca dari syarah kitab Iqazul Himam karangan Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan, ja'alallahu ta'ala bihikmatihi khalaqahu ala qismaini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba ini dalam dua kelompok. Sekurang-kurangnya ada dua kelompok. Yang pertama askia, ada hamba yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang celaka. Ada juga yang wasu'ada, ditakdir menjadi orang-orang yang bahagia.
Kapan ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala? Qabla khalqil khalqi. Sebelum Allah ciptakan makhluk, takdir itu sudah ada. Dan ini pun dipertegas dari hadis Rasulullah SAW yang ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'i alaqatan arba'ina yauman. Bahwanya ketika kita di alam rahim 40 hari kita berbentuk nutfatan berupa air mani. Kemudian 40 hari berubah menjadi alaqatan berupa getih kimpel ya. Nah, kemudian summa mudghatan jadi mudghah daging kimpel yang mana itu fasenya 40 hari. Setelah sampai 4 bulan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menentukan takdir bayi yang ada di dalam rahim ini. Itu kan dari mulai ajalnya, rizkinya, amalnya, bahkan ditentukan hal huwa sa'idun am syaqiyun. Ini bayi ini yang akan lahir apakah termasuk golongan yang celaka atau termasuk golongan yang bahagia. Nah, sehingga ada barometer bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan hamba ini bahagia, hamba ini celaka. Apa ciri-cirinya? Nah, ini disebutkan, bisalah kita sebutkan bahwa yang celaka disebut yang celaka ini disebut ashabus shimal dalam surat Al-Waqiah. Kalau yang bahagia ini disebut ashabul yamin. Nah, nanti yang ashabul yamin terbagi menjadi dua lagi. Ada yang muqarrabin, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang awamin atau orang-orang yang biasa-biasa saja, awam. Mukmin, muslim tapi awam. Tapi ada juga yang ashabul yamin, mukmin, muslim tapi muqarrabin. Golongan itu tidak bisa kita satukan antara mukmin muslim yang pangkatnya rasul dan nabi dengan mukmin muslim yang pangkatnya seperti kita. Nah, itu sudah menjadi dilalah bahwa yang iman itu terbagi dua. Ada golongan yang muqarrabin, ada golongan yang awam seperti kita ini. Nah, kemudian fa in aradta an ta'rifa nafsahaka. Kalau kita ingin mengetes, mengukur diri kita ini, hal anta min ahli saqawah, kita ini termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, maka ukurannya pangzur bi qalbika, lihat hatimu. Fa in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbika, kamu mengimani, meyakinkan adanya Allah atau tidak? Oh, alhamdulillah saya meyakini adanya Allah. Wa tuwahidu bi mulkihi, terus kamu tauhidkan tidak Allah, esakkan tidak Allah, atau kamu sekutukan Allah dengan yang lainnya. Alhamdulillah saya tauhidkan Allah. Wa tanqadu liman arrafaka bihi wa huwa rasuluhu alaihi salatu wasallam, kamu anut tidak, yakin tidak, iman tidak kepada insan yang menyampaikan pesan dari Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, alhamdulillah saya iman, ya yakin, ya manut. Nah, kalau hal itu sudah ada, maka kamu tergolong ashabul yamin. Satu, meyakini adanya Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah, berarti tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Arti musyrik itu apa musyrik itu? Menyekutukan itu, punya keyakinan dalam hati selain Allah bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat. Nah, kan itu musyrik ya Pak. Jadi musyrik itu ada keyakinan i'tikad dalam hati selain Allah bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat. Oh, alhamdulillah saya mentauhidkan, saya meyakini adanya Allah dan saya beriman kepada Rasulullah. Maka ini ashabul yamin, ahlus sa'adah, orang yang bahagia. Nah, kemudian kalaulah kita ingkar atas wujudnya Allah, au tasyukku bi rabbika, mamang Allah teh ada atau ente, atau tusyriku bihi ghairahu, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, au lam tuzin liman arrafaka bihi, tidak meyakini, tidak manut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ciri ahlus syaqawah atau ashabus sima, orang yang celaka. Alhamdulillah namanya. Untuk
masuk kategori ashabul yamin kita sudah terpenuhi. Insya Allah ya banyak. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah kemudian ashabul yamin nanti juga terbagi menjadi dua bagian. Nah, in wajadta nafsaka min ahli sa'adah. Ketika kita sudah ketahui bahwa kita termasuk golongan ahlu sa'adah, wa aradta an ta'rifa hal anta min ahlil qurbi aw min ahlil bu'di. Kita ingin tahu kita dengan Allah itu dekat atau jauh. Kan tinggal gitu ya Pak ya. Karena nanti yang ashabul yamin ini ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dengan Allah, tapi tetap iman, tapi tetap Islam. Nah, kemudian ada juga ukurannya. Apa ukuran yang dijadikan di sini? Pangzur. Fa in kunta mimman yastadillu bi asarihi alaih fa anta min ahlil budi. Min ahlil budi min ashabil yamin. Wa in kunta mimman yastadillu bihi ala ghairi fa anta min ahlil qurbi minal muqarrabin. Patokannya cuma gini, kalau kita menjadikan makhluk Allah sebagai dalil adanya Allah, itu berarti kita tergolong hamba Allah yang ashabul yamin tapi jauh dengan Allah. Tapi kalau kita jadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk, maka kita tergolong ashabul yamin yang dekat dengan Allah. Bisa dipahami tidak? Sekalian ya Pak ya. Kalau kita ditanya Allah itu ada atau tidak? Ada. Apa dalilnya? Oh, adanya ciptaan. Berarti ciptaan Allah dijadikan dalil adanya Allah. Maka ini ashabul yamin tapi jauh. Tapi ada sebahagian hamba Allah yang di hatinya itu sudah musyahadah, menangkap sifat-sifat Allah yang disaksikan hanya keagungan Allah di dalam hatinya, sehingga yang mereka lihat tuh Allahnya dulu baru makhluknya, sehingga Allah tuh jadi dalil adanya makhluk. Nah kalau orang yang seperti ini muqarrabin. Biar lebih simpel lagi, kalau kita lihat ciptaan baru ingat Allah, ini jauh. Tapi kalau kita lihat ciptaan, lihat dulu Allah, baru lihat makhluknya, ini dekat. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Nah, jadi udah ketahuan Pak kita. Ashabul yamin, alhamdulillah. Nah, nanti setelah ashabul yamin, kita yang jauh, yang dekat nih kira-kira. Nah, nggak ada. Tengah-tengah boleh nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak jauh ya dekat dengan Allah. Sehingga kalau yang jauh makhluk itu dijadikan dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang jauh pun terbagi menjadi dua. Nah, karena kita nggak akan bahas muqarrabin karena kita bukan golongan itu. Kita bahas saja yang posisi kita. Ashabul yamin berarti iman, Islam. Orang Islam beriman itu terbagi dua. Ada yang jauh dengan Allah, ada yang dekat dengan Allah. Orang yang jauh dengan Allah pun terbagi menjadi dua. Jauh dekat itu maksudnya apa? Ya sudah kita anggap saja yang jauh awam, yang dekat khusus. Nah kita yang awam ini pun terbagi menjadi dua. Ada orang yang mukarramin, ada juga yang muhanin. Apa maknanya? Ada orang yang dimuliakan oleh Allah, ada juga orang yang dihinakan oleh Allah. Walaupun iman, walaupun Islam, tapi tetap dihinakan. Apa barometernya Allah memuliakan, mengagungkan, dan Allah menghinakan? Lihat posisi kita. Ketika kita diperintah oleh Allah, bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah? Oh, alhamdulillah, di mana azan saya laksanakan sholatnya, di mana Ramadan saya lakukan perintahnya. Wa tajtanibu nahyahu, apapun larangannya saya berusaha keras untuk meninggalkannya. Siapapun bentuk kekasihnya, ada orang soleh, ada ulama dan lain-lainnya, saya cintai mereka semampu saya. Kalau itu yang hadir dalam diri kita, kita termasuk ashabul yamin yang awam, yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, karena sholat rada talangke, males ujung males. Awak itu kalau karena maksiat tuh resep ujung resep. Orang-orang yang dekat dengan Allah gak pernah cinta hatinya kepada mereka.
dengan ulamanya jauh, dengan orang solehnya ngabaedan, dengan orang-orang yang takwa, ahli pengajiannya tebih dan lain-lainnya. Kalau seperti itu yang ada di dalam diri kita, maka kita termasuk ashabul yamin yang awam, yang dihinakan oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, kalau kita ingin tahu kita itu di derajat kita di sisi Allah seperti apa, tinggal kamu lihat Allah nempatkan kamu di mana. Oh, alhamdulillah Allah nempatkan saya jadi orang beriman. Kamu beriman Islam jauh dekat dengan Allah. Awam atau khos? Oh, awam. Terus sholatnya gimana? Dilakukan. Perintahnya gimana? Alhamdulillah sekuat tenaga diperintah dilakukan. Larangannya gimana? Sekuat tenaga dijauhkan. Bagaimana dengan kekasih-kekasihnya? Dengan hal-hal yang bersifat syariat-syariat Allah, dimuliakan atau tidak? Alhamdulillah saya cintai kekasihnya, syariatnya saya muliakan. Kamu orang ashabul yamin, awam, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti ini, Pak. Kata Rasulullah SAW, wa fil hadis anhu Rasul anhu sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah pernah dawuh dalam hadis qudsinya. Kata Allah, ana Allahu la ilaha illa ana. Aku tuh Allah, tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ana khalaqtul khaira wa syarra. Saya ciptakan kebaikan, saya ciptakan juga keburukan. Patuba, maka kebahagiaan, liman khalaqtuhu lil khair. Aku kebahagiaan bagi orang yang aku ciptakan dia untuk berbuat kebaikan. Maka orang yang seperti ini bahagia luar biasa. Wa ajraitu al khairu ala yadihi, dan saya jalankan kebaikan di atas tangannya. Kebahagiaan bagi orang yang aku ciptakan melakukan kebaikan dan tangannya selalu bergerak untuk melakukan kebaikan. Maka hamba yang seperti ini bahagianya luar biasa. Tapi wawailun, kata Allah, celakanya luar biasa, liman khalaqtuhu lisyarr. Ada orang, hamba yang aku ciptakan untuk berbuat maksiat. Aku ciptakan untuk berbuat maksiat, wa ajraitu asyarra ala yadi, dan yang keluar dari anggota badannya adalah kemaksiatan. Maka celakalah orang yang seperti itu. Nah, sehingga ini benar-benar seperti menafsirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia Allah, kalaulah bukan atas rahmat Allah, maka tentu kita bukan jadi siapa-siapa di dunia ini. Kita bisa iman karena karunia Allah, kita bisa Islam karena rahmat Allah, kita bisa sholat, kita bisa taat, bisa jauhi maksiat, semuanya karena rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu yang menjadi pokok dasar ketika para ulama menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Zat yang memberikan nikmat. Apa nikmat terbesar? Nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Nah, sehingga itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, Rasulullah SAW pun dawuh seperti ini. Man aroda ayya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Kalau kita ingin tahu apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah, apa hak kita dari Allah, maka kata Rasulullah, falyanzur ma lillahi indah. Lihat apa yang ada di diri kamu yang kau persembahkan untuk Allah. Kalau kamu ingin lihat apa yang engkau akan dapatkan dari Allah, tinggal kamu lihat diri kamu, apa yang engkau lakukan untuk Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya, wa fi riwayatin man aroda ayya'lama manzilatahu indallah. Barang siapa yang mau tahu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbihi. Maka lihat seberapa besar derajat Allah di hatinya. Kalau derajatnya Allah di hatinya, keagungannya Allah di hatinya besar, maka derajat dia di sisi Allah besar. Dan itu bisa terlihat dengan
anggota badan yang selalu bergerak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti di hikmah yang selanjutnya sebenarnya ini melengkapi. Di hikmah yang selanjutnya yang ke-73, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan seperti ini. Mata rozaqaka ta'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia engkau taat, kita ini taat, ini dikaruniakan oleh Allah, bisa hadir ke pengajian, bisa baca Quran, bisa sholat sunat, bisa puasa dan lain-lain, taat. Dan semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, wal ghina bihi anha, dan merasa cukup dengan Allah saja di dalam hati. Jawarihnya, anggota badannya taat, hatinya hanya merasa cukup dengan Allah, maka faqad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinan, maka Allah telah sempurnakan nikmatnya untukmu baik zahir ataupun batin. Jadi kalau Bapak bertanya apa nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada hamba di dunia, cuma dua. Satu, zahirnya jauhi maksiat, lakukan taat, batinnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak menggantungkan hatinya dengan amal yang dia kerjakan dalam mengejar apa yang dia cita-citakan. Mau masuk surga sekalipun dia tidak menggantungkan cita-citanya itu dengan amal yang dia kerjakan. Karena di dalam hatinya apapun cita-citanya semuanya dia gantungkan hanya kepada Allah. Karena amal pun bukan Allah. Paham maksud saya Pak? Apalagi kalau digantungkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar cita-cita yang dia inginkan. Nah, sehingga alhamdulillah, andaikan dohir kita sudah bisa taat kepada Allah, itu rizki dari Allah. Agar nikmat ini menjadi sempurna, maka hati kita jangan lepaskan ketergantungannya dengan Allah. Ini yang susahnya. Dan kadang-kadang kita tuh ada di dalam hati wasilah, yang wasilah ini menutup hakikat. Terkadang seperti itu. Syariat itu yang terkadang menutup hakikat. Ketika kita makan beranggapan bahwa nu ngawarekeun tu nasinya. Padahal nasi ke wareg itu hanya sebagai syariatnya saja. Nah, terkadang kan kita tertipunya seperti itu. Kadang-kadang ketika kita sakit datang ke dokter kemudian sembuh, seakan-akan syariat itu menjadi keyakinan penyembuh bagi kita. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah, sedangkan ke dokter hanyalah syariatnya saja. Nah, sehingga batinnya selalu bergantung kepada Allah, zahirnya selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmatnya luar biasa. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan Pak, dengan beriringnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya pemahaman, bertemu dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman yang saling mengingatkan, Allah naikkan derajat kita. Yang tadinya awam, mudah-mudahan sing bisa jadi khos. Yang sekarang sudah awam, kemudian yang sekarang sudah ashabul yamin, tapi masih min ahlil bu'di, orang yang masih awam tetapi sudah bisa melakukan perintah, kita pun berdoa kepada Allah mudah-mudahan istiqomah. Setelah istiqomah, mudah-mudahan Allah tuntun jalan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Pak, Bang Billy ada tambahan atau pertanyaan, kita diskusikan bersama-sama. Ini kayaknya paham kan? Atas bingung. Kalau orang awam atau materialistis barangkali ya, melihat seseorang dimuliakan atau tidak itu pada materi yang dimiliki. Nah, kadang-kadang kita juga melihat bagaimana materi itu didapatkan sebagai ukuran seseorang itu dekat atau tidak kepada Allah. Itu bagaimana itu pandangan yang salah? Ya.
Kadang-kadang ada orang beranggapan bahwa dekatnya seseorang itu adalah dari materi yang dia miliki. Ini sebenarnya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Menurut Bapak hasanah fid dunya itu apa? Rabbana ya Allah atina anugerahkan kami hasanatan kebaikan fid dunya di dunia. Apa kebaikan dunia itu? Oh, materinya banyak. Rasul biasa-biasa aja. Berarti Rasul enggak hasanah dong di dunianya. Oh, badan sehat. Kanjeng Nabi Ayub tahun-tahunan sakitnya. Berarti enggak hasanah dong di dunianya. Oh, jauh dari masalah, hidupnya tenang. Enggak ada masalah dengan tetangga akur, dengan orang di kerjaan akur, dengan teman-temannya akur. Rasul dengan paman sendiri pun sehat. Orang yang pertama kali yang harusnya mendukung malah memusuhi. Masalah bukan? Masalah pisan itu, masalah deh. Masalah pisan. Akhirnya kan kita tinggal timbul pertanyaan. Nah kemudian hasanatan fid dunia itu apa tuh jadinya? Sa'adatun fid dunia itu apa jadinya? Makanya kata Sayyidina Ali, kebahagiaan dunia itu cuma satu, yaitu husnul khotimah. Kebahagiaan dunia itu cuma satu, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian materi kita kurang, Allah berikan qanaah. Ketika badan kita sakit, menaun sakitnya Allah berikan sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala hidup kita ini penuh dengan masalah, dengan tetangga ngabaeudan wae, dengan teman nyiku wae, dengan orang sekitar enggak pernah menghargai wae, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan ketenangan ke dalam hati kita. Maka yang seperti itu sudah menjadi sa'adatan fid dunia. Sehingga gugur kalau ada orang yang berkata kebahagiaan di dunia bisa, kedekatan seseorang dengan Allah di dunia bisa diukur dengan sehatnya jasmani. Enggak. Jangan sampai dia itu jadi tolak ukur sehingga ada kiai yang sakit, jauh ya Allah. Atau kita jadikan tolak ukur bahwa materi itu banyak dan tidaknya menjadi tolak ukur seseorang dekat dengan Allah, sehingga Kanjeng Nabi Isa menjadi orang yang paling jauh dengan Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Isa adalah orang yang paling fakir di alam dunia, tapi tidak bermateri. Nah sehingga gak bisa jadi tolak ukur. Atau gak ada masalah. Nabi itu urusannya masalah, wijeng masalah. Orang yang dekat dengan Allah itu masalah, wijeng masalah, Pak. Nah sehingga gimana kalau jadikan tolak ukurnya itu cara mendapatkan materinya? Itu benar. Karena yang jadi tolak ukur seseorang dekat dengan Allah adalah bagaimana kamu menjalankan perintahnya. Ketika syariatnya itu dihiaskan kepada dohir kita, maka itu bisa jadikan tolak ukur kita dekat dan tidak dengan Allah. Ketika perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, yang sunnahnya sudah diistiqomahkan, bisa nggak kita berhusnudon kepada Allah, kita dekat dengan Allah? Boleh tidak? Sangat boleh sekali. Nah sehingga nanti ada salah satu ciri di hikmah selanjutnya. Ciri orang itu tertipu di dunianya. Apa tertipunya? Dia diberikan kesehatan, dia diberikan materi, dia diberikan yang lain-lainnya, sehingga apapun yang dia inginkan itu selalu tercapai. Tetapi gak pernah ada penyesalan ketika dia melakukan kemaksiatan. Bahkan ketika taatnya saja dia tinggalkan, dia tidak pernah merasa bersedih. Atau dia bersedih ma'a ada min nuhud, tapi tidak mau menjadi hamba yang lebih baik. Ongkoh nyesel tapi gak berubah. Itu tuh salah satu ciri orang-orang yang tertipu. Nah sehingga gak bisa dijadikan tolak ukur, ini dari ininya, ini dari materinya ini. Enggak.
tolak ukur seseorang itu dekat dan tidaknya dengan Allah, yaitu dilihat dari bagaimana dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang awam, Pak. Tapi kalau bagi yang khos benten deui. Kalau bagi khos, apa tolak ukurnya dia itu? Khos itu ada dua nanti, Pak. Ada dua deh, Pak. Yang awam kan ada dua tadi, Pak. Ada yang jauh, ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Yang khos pun ada dua. Ada yang khos kamilin, sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ada yang khos naqisin, kurang sempurna. Gimana yang kamilin tuh? Yang kamilin itu zohirnya sudah berbentuk ibadah. Apapun yang dia lakukan, dohirnya itu sudah berhias ibadah. Walaupun secara kasat mata terlihat siga amal dunia itu, tetapi di dirinya ketika dia yang mengamalkan itu bisa jadi ibadah. Terlihat tidur itu seperti amal dunia, tapi bagi orang-orang yang khos itu jadi rangkaian ibadahnya. Tapi hatinya selalu syuhud kepada Allah, selalu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, seraya dia tidak meninggalkan syariat, seraya dia tidak lupa dengan syariat. Maka orang yang seperti itu khos kamil. Tapi ada sebagian orang khos yang saking suhudnya kepada Allah, syariatnya jadi hilang. Udahlah, perlu ke dokter sakit mah, gering dia Allah, sehat dia Allah, sehingga syariat jadi hilang. Terus kudu ke dokter, cek Allah gering, cek Allah cager. Sedikit aja perbedaannya, sehingga wasilah jadi hilang di hadapan dia. Maka orang yang seperti itu khos tapi nakis. Kenapa bisa berargumen seperti itu? Saking hatinya itu molotok melihat keagungan Allah, sehingga yang terlihat hanya hakikat dan hakikat, sehingga yang keluar dari lisan sudah tidak pakai lagi syariat. Nah, kalau yang seperti itu nakis. Nanti yang nakis pun ada dua, harus puyeng lah, kita malah ibu golongan nanti. Bisa dipahami banyak. Cekap panginten. Katanya takdir sudah dituliskan. Terus apa fungsinya kita hidup di dunia kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah? Allah menentukan takdirnya. Saya punya dua jawaban. Tinggal Bapak nanti yang paling gampang seperti apa. Karena memang kalau berbicara takdir itu, Pak, Rasulullah SAW pernah tahu, kalau kamu lagi bicara takdir, Pak amsiku, udah tahan, jangan ngobrol takdir. Karena kalau ngobrolkan takdir, yang lemah bisa jadi bertambah lemah, yang kuat bisa jadi lemah, tapi bisa juga sebaliknya, yang lemah bisa jadi kuat, atau mungkin yang kuat bisa jadi lemah. Nah, saya akan terangkan satu dulu, Pak. Suatu ketika ada orang datang ke Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali mau nanya naon, takdir itu kayak gimana? Langsung lewas Sayyidina Ali. Terus nanya takdir lah, angkat, datang deui. Sampai 3 hari berturut-turut, barulah hari ketiga dijawab oleh Sayyidina Ali. Saking mangkelnya Sayyidina Ali dijawab juga. Kata Sayyidina Ali, kamu hidup di alam dunia ini kehendak kamu, kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Terus kamu laki-laki perempuan, kehendak Allah, kehendak kamu, kehendak Allah. Terus nanti kamu mati, waktunya ditentukan kamu, ditentukan Allah. Ya, tentukan Allah. Terus nanti kamu ketika melewati sirat, itu yang menentukan kamu selamat dan tidak, kamu atau Allah? Ya Allah. Nanti kamu ketika lewat sirat, masuk neraka, masuk surganya, ditentukan kamu, ditentukan Allah. Ya Allah. Jangan kamu tentukan Allah. Nah,
Nah ini kan kalau kayak gini, aduh celaka tuh itu masnya. Ini mau bisa dirubah atau lamun segitu mah. Nah sehingga kalau kita berbicara takdir gampangnya gini aja Pak. Ada takdir dari sudut pandang Allah, ada takdir dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat takdir, Allahu yang huwa yuthbit. Apa yang telah digariskan oleh Allah, dituliskan oleh Allah, bisa dihapus, bisa ditetapkan. Udah gampangnya gitu aja. Allah sendiri kok yang dahulu dalam Al-Quran. Indahu umul kitab. Di Allah itu ada umul kitab, takdirnya Allah. Lauhul mahfud yang tertulis takdir-takdirnya manusia. Yang huwa yuthbit. Allah bisa hapus, Allah bisa tetapkan. Nah sehingga bisa nggak takdir dirubah? Kalau Allahnya mau, bisa tidak Pak? Bisa. Udah seperti itu aja. Tetapi takdir yang bisa dirubah itu yang bersifat kodo, bukan kodar. Semana dewa eta kodo jeung kodar teh asa teh kene asa teh. Kodo itu biar gampang, setiap hal yang digariskan yang ada di depan. Sedangkan kodar adalah setiap hal yang digariskan yang ada di belakang kita. Bapak sudah tercipta sebagai laki-laki mau aduk-adugan ngadoa we, ya Allah pokoknya mah yang awewe. Itu semua bisa karena udah kodar. Paham ya banyak. Tapi kodo yang ke depan, kodo walaupun kata ulama ada yang mu'allaq, ada yang mubrom, ada yang sudah dipaten, ada yang sudah tidak, yang tak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Kita kan nggak tahu Bang, yang mu'allaq yang mana, yang paten yang mana, yang nggak paten yang mana, karena informasinya nggak ada dari Rasulullah. Nah sehingga kita anggap saja semua kodok yang di depan bisa dirubah. Apa yang bisa merubahnya? Rasul pernah dahulu, la yaruddul kodok illa du'a'u. Yang bisa merubah kodok itu cuma satu, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya apa? Umur paten nggak paten? Paten nggak paten? Ini Rasul sendiri yang dawuh kayak gini, man aroda ayun sa'abi ajalihi wa ayun sato bi rizqihi falyasil rahimah. Kalau kamu pingin jembar rizki, kalau kamu pingin panjang yuswa, silaturahmi. Paten enggak? Rasul sendiri kok yang nyebut, lamun hoyong panjang yuswa, lamun hoyong jembar rizki, falyasil rahimah, silaturahmi. Artinya ada kemungkinan, ulamanya sampai tahu gini Pak, ada kemungkinan orang tuh 60 tahun tapi resep silaturahmi jadi genep hiji. Bisa kan Pak ditafsirkan seperti itu hadis itu? Atau bahkan ada juga ulama yang nafsir, oh enggak, umurnya mah tetap 60, cuma kaya-kaya 61. Paham gak maksud saya Pak? 60 tetap umurnya mah cuma serasa 61 karena banyaknya kebaikan yang lahir dari tubuhnya. Nah sehingga mau ditafsirkan apapun ya tetap Rasul dawuhnya mau panjang yuswa, mau jembar rizki, silaturahmi. Silakan Bapak mau pakai yang mana. Dan kita nggak tahu yang di depan ini umur kita sampai kapan. Nah sehingga anggap aja semuanya bisa dirubah. Apalagi ada keterangan dalam Al-Quran, Allahu yang huwa yusbit. Allah itu bisa menghapus yang ada di umul kitab, bisa juga menetapkan dengan hal yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kesimpulannya bisa nggak Pak dirubah? Bisa. Jadi jangan sampai nggak bisa dirubah. Karena memang ada juga Pak menyebutkan patok nggak bisa dirubah. Dan saya pun punya kitabnya. Karena di pesantren kan ngaji-ngaji kitab tauhid tentang kodo dan kodar, termasuk Asy'ariyah itu termasuk yang rada-rada keras dalam kodo dan kodar. Pokoknya malah tidituna gitu. Nah sehingga itu perlu bahasan yang khusus. Sampai sini bisa dipahami. Cekap Pak, sadayana. Kami cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.